Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya menyata menjumpai Anda dan kali ini dalam Bali Post Talk. Cukup istimewa karena kali ini saya akan mewawancarai Wakil Gubernur Bali Bapak Cok Ace berkaitan dengan perkembangan pariwisata kita di masa Covid ini dan mungkin nanti pasca Covid seperti apa. Kita langsung sapa dulu Pak Wagub. Swastiastu Pak Wagub. Swastiastu Pak Winata. Punapi gaitra sehat ya Pak Wagub ya. Astungkara, becik, sehat-sehat mantan. Tetap segar saya lihat ya. Semangat walaupun berkeliling kemana-mana. Pak Wagub, kalau kita bicara tentang per 9 Juli kan sudah mulai dibuka nih pariwisata Bali lah, walaupun hanya untuk lokal. Nah, ada evaluasi nggak selama ini Punapi tanggapan dari masyarakat kemudian di objek-objek wisata dan daerah tujuan wisata nih? Ya, terima kasih. Jadi tanggal 9 Juli sudah kita buka untuk kegiatan warga lokal yang didahului dengan upacara di Pesakit di tanggal 5 Juli. Tentu yang kita maksud kegiatan di sini adalah kegiatan termasuk berwisata warga lokal kita. Ya, kita tidak hanya melihat wisatawan ini dalam artian hanya orang asing saja atau domestik saja, termasuk juga orang lokal kita juga kita melihat banyak juga mereka berwisata, ada ke Tamani, ada ke Sanur dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita sudah mengantisipasi sejak awal untuk membuat satu pedoman-pedoman macam protokol kesehatan yang meliputi ada 14 sektor yang kita siapkan dari awal, termasuk pelayanan publik, termasuk hotel, restoran, grup perjalanan dan sebagainya. Artinya pemerintah tidak membedakan apakah lokal, apakah domestik, apakah internasional. Kita siapkan semua. Dan Astungkara setelah berapa hari berjalan, sekarang posisi ada di tanggal 23 nih, jadi sudah 2 minggu, persis 2 minggu berjalan sudah dibukanya Bali untuk lokal ini. Kita melihat semua berjalan masih sangat baik, walaupun masih ada beberapa pelanggaran-pelanggaran dari masyarakat kita, keengganan untuk menggunakan masker dan lain sebagainya. Tapi dengan ketaatan atau dengan perhatian di wilayah-wilayah kadang kita Mani yang sering dengar pecalangnya ketika ada yang datang berwisata sini, walaupun dia orang lokal. Itu sangat sigap sekali menyampaikan, menegur, dan kita pun juga sudah menyampaikan kepada pengusaha-pengusaha baik restoran ataupun rekreasi apabila mereka tidak menggunakan masker dalam hal ini ya bila perlu ya jangan dikasih masuk gitu. Ini sudah berjalan dan Astungkara masyarakat sangat bahagia, sangat gembira dan mudah-mudahanlah kegembiraan ini berimplikasi kepada tingkat kesembuhan nih. Kita lihat juga sekarang tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Semakin tinggi ya. Karena mungkin mereka bisa berjalan-jalan ya. Imunnya ini mungkin sudah meningkat. Baik, kita juga mendengar ada semacam sertifikasi untuk daerah tujuan wisata, kemudian wisata. Nah, bagaimana perkembangannya yang dalam pantauan Pak Wagub nih tentang sertifikasi? Apakah sudah semakin banyak yang memenuhi persyaratan atau ada kendala-kendala dalam pemenuhan persyaratannya, Pak? Pertama, persyaratan atau pedomannya sudah dituangkan dalam bentuk surat edaran gubernur. Jadi sebenarnya mereka sudah tidak ada kesulitan, tinggal mengikuti apa yang diarahkan, kecuali memang ada beberapa hotel-hotel chains internasional yang memang ada peserta tambahan, yang intinya menambahkan bukan mengurangi apa yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini. Dan kemudian mereka melakukan self assessment, mereka sendiri mengukur apa yang mereka sudah siapkan dan melaporkan kepada dinas pariwisata. Kalau itu hotel bintang, mereka melaporkan ke dinas pariwisata provinsi, kalau travel agent ke provinsi. Tapi kalau usaha-usaha yang non bintang, kemudian terutama destinasi objek-objek, karena objek-objek ini di bawah pemerintah kabupaten kota. Jadi beliau-beliau lah yang memberikan sertifikasi terhadap objek-objek tersebut. Kemarin kami dengar di Tabanan punya 8 objek, 5 sudah tersertifikasi dengan baik. Kemudian Gianyar pun sedengar lagi 2 hari, tanggal 25 akan juga ada penyerahan berapa sertifikat oleh pemerintah Kabupaten Gianyar yang akan saya hadiri sendiri juga ke sana ke Gianyar. Artinya karena sertifikat ini merupakan bagian daripada kelengkapan promosi mereka, saya yakin mereka akan berlomba-lomba untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, kemudian melaporkan untuk bisa disertifikasi. Baik. Nanti tanggal 31 Juli akan mulai dibuka untuk domestik. Kemudian September akan dibuka untuk mancanegara. Begitu roadmap-nya katakan begitu. Nah, kesiapan-kesiapannya apa seperti apa nanti untuk tanggal 31 dan September? Siapkah kita untuk menerima wisatawan domestik gitu misalnya? Iya, sebagaimana saya sampaikan untuk kesiapan kita sebagai destinasi, saya kira jangankan untuk domestik, untuk sebenarnya untuk mancanegara pun sebenarnya kita siap. Sudah siap ya. Itu menyangkut
tiga tiga hal. Satu, kesiapan pemerintah, dalam hal ini kita lihat sendiri pemerintah Provinsi Bali terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melengkapi rumah sakit dengan ruang-ruang isolasi, kemudian meningkatkan kapasitas daripada labnya, SDM-nya dan lain sebagainya. Pemerintah terus, kemudian regulasi-regulasi juga dibuat. Ini artinya di samping memang usaha real dilakukan untuk melindungi rakyat Bali, juga memberikan pemahaman kepada dunia luar baik internasional maupun domestik bahwa pemerintah Bali tidak diam. Pemerintah Bali terus memperhatikan sebuah jaminan nanti bahwa pemerintah sudah berusaha sungguh-sungguh. Kemudian dari asosiasi, sebagaimana saya sampaikan tadi, mereka berlomba-lomba untuk memenuhi self assessment ini untuk dapat sertifikat. Di pihak masyarakat sendiri sekarang dengan adanya peralaman juga ini memberi hukuman dan lain sebagainya, ini kan menunjukkan kesungguhan kita. Artinya kita Bali sungguh-sungguh untuk memang kita ingin cepat-cepat bangkit dari kondisi yang tertekan dan sekarang. Persiapannya terus dilakukan dengan serius ya Pak Wagub ya. Jadi ada semangat juga dari masing-masing pelaku pariwisata, industri pariwisata untuk bagaimana menyiapkan diri untuk siap menerima itu. Iya, pasti. Karena sekali lagi, karena di bagian daripada promosi mereka, tentu juga dari pelaku pariwisata dia berlomba-lomba. Tidak cukup apa yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau pemerintah mensyaratkan mungkin hanya 5 wastafel, mereka ingin lebih daripada itu, menunjukkan bahwa mereka lebih siap lagi gitu. Dan lain sebagainya. Kalau ada perkembangan katakanlah minat wisatawan asing yang akan datang ke Bali sudah terpantau tidak Pak Wagub? Apakah mungkin akan kalau nanti dibuka misalnya akan ada banyak yang datang atau seperti apa? Sebenarnya minat asing itu cukup tinggi. Beberapa kali kami mengadakan webinar baik dengan Vito Belanda, dengan Jerman, kemudian India, terakhir Australia, Cina, hampir semua negara-negara pasar kita yang 10 besar itu sudah kami ajak bicara. Mereka punya minat yang sangat besar sekali untuk segera bisa ke Bali. Tapi ada beberapa persoalan, kendati pun dengan Pak Gubernur, pemerintah, masyarakat di Bali, pengusaha sudah berusaha semaksimal, tapi kita tidak bisa menentukan sendiri. Kesiapan kita juga tidak bisa memastikan bahwa tanggal 11 itu akan bisa wisatawan mancanegara masuk ke Bali, karena ada peraturan menteri lagi yang mengikat sampai sekarang yang belum dicabut untuk pelarangan wisatawan asing sementara datang ke Indonesia. Ini juga belum dicabut, berarti visa belum bisa diberikan. Artinya kita harus menunggu sampai kapan ya. Kita berusaha untuk mencari, karena negara Indonesia kan sangat luas sekali. Kalau kita menunggu semua hijau mungkin agak sulit juga. Paling tidak Bali dibuka dulu lah gitu Pak. Minimal kalau bisa provinsi dengan provinsi dan lain sebagainya yang betul juga negara sumbernya sudah aman, kita menerima juga aman gitu. Minimal itulah. Jadi kesiapan dari kita, pemerintah sudah, industri siap. Nanti tinggal ada aturan-aturan yang perlu mungkin lebih ini ya untuk membuka peluang. Karena Bali paling terdampak sepertinya dengan ini ya, karena COVID ini terdampak secara ekonomi kan Pak Wagub ya. Jadi ini yang perlu disiasati juga oleh pemerintah pusat, diberikan perhatian yang lebih. Nah, apakah sudah ada komunikasi misalnya dengan pemerintah pusat untuk ada perhatian lebih buat Bali? Iya, saya bergembira sekali karena mungkin pemerintah pusat sudah melihat Bali sangat terpuruk dalam hal ini, tertekan sekali ekonomi Bali. Kira juga di triwulan kedua sangat jauh lagi. Kalau yang pertama saja dengan ada Januari Februari yang cukup bagus itu saja. Triwulan pertama kita sudah drop sampai minus. Nah, saya yakin triwulan kedua ini pasti sudah di atas 4. Kira-kira dropnya kita. Nah, ini kalau tidak cepat-cepat kita benahi di triwulan ketiga dan keempat kita makin terpuruk. Nah, sebab itu pemerintah juga menyadari karena untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Bali tidak cukup hanya kesiapan kita, sangat tergantung juga negara-negara asal. Jadi pemerintah pusat mendorong udahlah domestik ya dulu. Dan domestik didorong semua oleh pemerintah pusat, domestik datang ke Bali dan lain sebagainya. Ini membantu kita juga ya. Baik, ini yang sudah upaya-upaya lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ada yang mengatakan ini kan pariwisata kita sudah terpuruk, sudah ada yang bilang di titik nadir. Nah, ada tidak upaya-upaya yang mungkin, karena Pak Wagub juga ketua tim kalau tidak salah untuk pemulihan ekonomi itu ya, evaluasi terhadap pariwisata Bali supaya lebih berkualitas, supaya lebih memperhatikan pertanian, lingkungan. Ada sudah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali? Sebenarnya tanpa kejadian COVID pun Pak Gubernur dalam hal ini sangat concern bagaimana menguatkan budaya Bali, bagaimana menyeimbangkan sektor pertanian dengan sektor pariwisata yang kelihatannya sektor pariwisata ini terlalu cepat sekali. Bahkan untuk tidak kita kendalikan,
pertanian kalau pariwisata tidak kita kendalikan ini berbahaya juga untuk alam Bali, untuk manusia Bali, untuk budaya Bali. Ini sudah ada di awal, kebetulan sekarang dengan adanya COVID ini memberikan ruang kita lebih luas, memberikan kita kesempatan untuk lebih berpikir lebih jernih bahwa sesungguhnya memang pariwisata perlu kita benahi, termasuk bagaimana kita meningkatkan atau kita lebih menekankan kepada kualitas. Bukan berarti kualitas itu harus sedikit, tidak. Walaupun datangnya mungkin banyak seperti dulu, tapi betul-betul yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Nah ini yang penting kita jaga, dan saya kira dari segi aturan-aturan Pak Gub sudah menyiapkan. Bahkan lebih jauh sebenarnya di tahun 2020 ini berapa sebenarnya sudah bisa dieksekusi ya. Tapi karena kita terkendala COVID ya, tapi minimal arah ke sana sudah ada semua itu semua. Dan salah satunya ada tentang peraturan atau apa ya yang dikeluarkan oleh Pak Gub tentang kontribusi dari wisatawan itu ya, yang nanti akan dikenakan. Nah itu sudah dalam proses juga ya Pak Wagub ya? Iya, itu kan untuk menyelamatkan lingkungan juga itu katanya nanti. Iya, itu secara payung hukumnya sudah selesai. Sudah selesai ya. Tinggal kita menerapkan saja. Tapi sekali lagi karena peristiwa COVID ini, di mana kita sadari juga ini akan menimbulkan biaya yang sangat besar bagi wisatawan datang ke Bali. Dia harus di swab dan lain sebagainya. Dia sendiri sudah biaya juga tinggi. Harus ada, ya, betul. Kita di Bali juga perlu nanti modal lebih besar lagi. Pengusaha-pengusaha yang tadinya punya kamar 100 hanya beroperasi 50 dan lain sebagainya. Nah dari situ sisi pemerintah Provinsi Bali khususnya sangat berkepentingan alam Bali, budaya Bali, kontribusi dari pariwisata yang lebih daripada yang apa kita sudah rasakan ini. Pemerintah provinsi sama sekali sampai sekarang saya merasakan tidak ada secara langsung, karena namanya PHR ini kan langsung kabupaten kota. Nah kalau ada biaya ini sehingga pemerintah provinsi mempunyai kesempatan untuk langsung menata baik itu pertanian, baik itu budaya, infrastruktur, ini bisa dilakukan. Sekarang jangankan akan menata yang lebih besar. Kalau ada wisatawan asing meninggal di Bali saja, untuk mengirim jenazahnya saja, pemerintah provinsi Bali sudah kesulitan karena memang tidak ada anggaran. Anggarannya tidak ada. Nah ini yang kita harapkan, kesadaran kita bersama, walaupun saya tahu sekarang sulit, dan pemerintah pun tidak memaksa. Saya tadi saya bicara dengan Pak Gubernur pelaksanaan kontribusi ini, karena di sana ada sukarelanya, kita menyadari. Jadi kita tidak maksa. Kalaupun dia ada sumbangsinya, Astungkaro terima kasih. Dalam situasi seperti sekarang, kalaupun dia belum mampu. Jadi bentuknya donasi seperti itu ya Pak. Diharapkan karena memang Bali juga perlu, karena PHR ini masuk di kabupaten kota. Tidak akan ditarik PHR, nggak mungkin karena aturannya mungkin ya Pak Wagub. PHR tidak mungkin akan tidak bisa. Itu memang kewenangan di tingkat kabupaten kota. Baik. Ada kendala-kendala peraturan juga. Pak Wagub mungkin sebagai closing statement Pak Wagub, apa yang Pak Wagub ingin sampaikan kepada masyarakat? Ya, karena kan penonton Bali TV juga misalnya ini adalah juga wisatawan ya. Apa yang Pak Wagub ingin sampaikan? Ini juga membangkitkan semangat, motivasi, optimisme supaya ekonomi kita juga tidak terpuruk sekali gitu Pak Wagub. Silakan Pak Wagub. Ya kita memang sekarang berhadapan dengan dua hal yang sangat serius. Satu masalah penyakit, penyegaran COVID-19 yang tidak bisa kita pandang enteng karena obatnya belum ada. Di satu sisi tekanan ekonomi juga semakin berat. Kita tidak memilih salah satu, apa kita milih COVID-nya, apa kita milih ekonomi, tidak. Saya harapkan masyarakat Bali Serang Sami khususnya, kemudian pemerintah juga dalam hal ini sudah berusaha bagaimana kita memadukan di sisi keselamatan, kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas, tapi di sisi lain perekonomian juga kita tidak boleh mandek. Jadi sama-sama kita jaga apa yang sudah disampaikan, dihimbau oleh pemerintah Provinsi Bali, yang kita ikuti. Astungkaro kalau itu kita bisa ikuti, pariwisata bisa berjalan, ekonomi bisa berjalan, keduanya akan bisa kita selesaikan bersamaan. Niko manten. Ya, sukses Pak Wagub, yang juga sebenarnya adalah Ketua PHRI Bali. Beliau pakarnya, pelakunya, dan juga kajian akademisnya juga sudah ada. Dan tentu ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ke depan ini, bagaimana menyelamatkan Bali dari sektor pariwisata. Tapi benar seperti yang Pak Wagub sampaikan tadi, menyeimbangkan ada dua kesehatan dengan pariwisata itu harus betul-betul jalan. Tidak bisa memilih salah satunya, karena ini agak sulit juga. Tapi masyarakat perlu optimis dengan semua ini, industri pariwisata optimis, sehingga ekonomi kita bisa bergerak dengan pariwisata. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bali Post Talk.